warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian yang diampu oleh dosen pengampu Bu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Nur Hanifah, Ulfa Aliza, Novika Utami, dan saya sendiri Nur Asia. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian itu dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Itu menurut Parson pada tahun 1946. Nah, menurut J. Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Nah, berbeda dengan menurut Muhammad Ali, yaitu penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu sendiri yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi manusia. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Berikut perumusan masalah, yaitu pertama, apa pengertian metode penelitian menurut para ahli? Yang kedua, apa manfaat metode penelitian? Yang ketiga, bagaimana syarat-syarat penelitian? Yang keempat, apa saja jenis-jenis penelitian? Berikut tujuan dari metodologi penelitian, yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengertian metodologi penelitian menurut para ahli. Yang kedua, untuk menjelaskan manfaat metodologi penelitian. Yang ketiga, untuk menjelaskan syarat-syarat penelitian. Yang keempat, untuk menjelaskan jenis-jenis penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah. Maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk mendapat memahami objek menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Nah, penelitian merupakan terjemah dari kata research, yang berarti penelitian atau penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, kesimpulannya, metodologi penelitian adalah pengetahuan dalam ilmu pemeriksaan atau penyelidikan. Berikut akan disampaikan oleh teman saya Novika Utami. Kepada Novika Utami saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi 2.2 Syarat-syarat penelitian. Kegiatan penelitian baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat sebagai berikut. Bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemauan yang kuat untuk meneliti, dan kesanggupan melakukan penelitian. 2. Terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seseorang akan melakukan penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada perencanaan yang baik, sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Yang keempat,
harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. 2.3. Jenis-jenis penelitian. Untuk mengetahui jenis-jenis penelitian dalam perkelompokan yang pertama, menurut tujuan. A. Penelitian murni. Penelitian murni, menurut Jujun S. Suri Asumantri, adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada dan belum pernah diketahui. Oleh karena itu, penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Pada umumnya, penelitian murni dilakukan di laboratorium yang lebih terkontrol secara ketat. D. Penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. C. Penelitian eksploratif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu. 2. Ada jenis-jenis penelitian menurut pendekatan. Yang A. Penelitian ex post facto. Yang B. Penelitian eksperimen. Yang C. Penelitian naturalistik. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulfa. Baik, terima kasih. 3. Penelitian menurut tingkat ekspansi. A. Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. B. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. C. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua objek, misalnya membandingkan tingkat efektivitas. 4. Penelitian menurut jenis data. Jenis penelitian dilihat dari jenis data yang akan diperoleh. Dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Kedua, ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak terbentuk angka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Nur Hanifah. Baiklah, saya Nur Hanifah akan melanjutkan yang sebelumnya. 2.4. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Dengan mengutip Ulbar Silalahi bahwa penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai purpose. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna, untuk mengembang ilmu maupun untuk membuat keputusan. Contohnya, memusatkan pada peningkatan komitmen pegawai kepada organisasi, akan membantu organisasi dalam berbagai cara. Yang kedua, sistematik, yang berarti penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga, ada empiris, yang berarti pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realistis objektivitas atau melakukan uji empiris. Yang keempat, ada objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan, ditarik melalui interpretasi dari hasil analis data, harus objektif. 2.5. Kompetensi peneliti kualitatif. Seorang peneliti yang mengambil jenis peneliti kualitatif harus memiliki sejumlah kompetensi yang diperlukan agar hasil penelitian yang berkualitas dan dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengembangan di bidang lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah metodologi penelitian ini, upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.